Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya masih di sekitaran wilayah Kecamatan Telogowungu dan tepatnya di Desa Gunung Sari. Dan kali ini saya akan berkunjung atau menuju ke sebuah makam dari seorang wali dan pejuang juga yang dulu ceritanya melarikan diri dari kejaran penjajah sampai ke tempat ini, dan asal beliau ceritanya dari Serang, Banten. Oke, ikuti terus perjalanan saya kali ini dan apa nanti yang kita dapatkan dari sini dan seperti apa lokasinya. Mari yuk ikuti terus di Napak Tilas CS Media. Dan ini adalah makam Mbah Cono, atau yang menurut dari masyarakat setempat diyakini sebagai penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Dan setiap bulan Asyura atau versi Jawa Suro, masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati selalu mengadakan peringatan haul untuk seorang tokoh ini atau untuk Mbah Cono ini. Setiap tahun acara peringatan tampak semakin meriah layaknya di daerah-daerah lain yang dalam 2 dekade ini mulai mencontoh peringatan haul tokoh besar seperti Syekh Ahmad Mutamakin Kajen dan Mbah Ronggo Kusumo Ngemplak. Acara semacam itu ternyata cukup efektif dijadikan sebagai momentum untuk mempersatukan dan mempererat kekompakan kalangan masyarakat desa. Namun di luar semua itu ternyata tidak banyak di antara masyarakat yang menahu soal sejarah hidup tokoh yang saben tahun diperingati halnya tersebut. Kebanyakan hanya meyakini sepenggal 2 penggal kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut atau tutur tinular. Dan kali ini saya akan mencoba untuk bertanya-tanya atau menggali informasi tentang sejarah hidup Mbah Cono, sehingga diharapkan masyarakat Pati pada umumnya dapat mengetahui gambaran sejarah Mbah Cono, walau keakuratan sejarah ini masih perlu untuk di cross check dan ditelaah lebih lanjut lagi. Mbah Cono atau yang memiliki julukan panjang Ki Rekso Kidam Kencono hidup pada tahun 1820 sampai dengan 1885 Masehi atau pada masa pemerintahan Bupati Raden Bagus Mito bergelar Kanjeng Pangeran Aryo Condro Adinegoro. Julukan Kidam Kencono sendiri disandang karena beliau adalah pendekar muda, memiliki kemampuan berlari yang luar biasa cepat dan lincah seperti seekor kijang atau kidang atau juga rusa. Sedangkan idiom kata kencono di kalangan masyarakat Jawa bisa dipakai untuk menyebut sesuatu apapun yang ada hubungannya dengan hal-hal mistis atau gaib, misalnya golek kencono atau kereta kencono. Dari sebutan Kidam Kencono itulah kemudian ia dikenal dengan sebutan Cono atau Mbah Cono. Mengenai perkiraan tahun kehidupan Kidam Kencono di atas bisa dikatakan 90% valid karena dalam cerita Kidam Kencono disebutkan beliau ikut dalam pergerakan melawan penjajah Belanda, dan cerita yang paling masyhur di masyarakat Mbah Cono atau Kidam Kencono adalah kisah terlibatnya beliau dalam tragedi pabrik gula Trangkil, di mana PG Trangkil sendiri memiliki sejarah tertulis yang jelas dan terarsipkan. Sebutan Mbah Cono sebetulnya kurang pas karena Kidam Kencono meninggal dalam usia yang masih muda. Meninggal pada usia antara 30 sampai 40 tahun dan tidak memiliki seorang pun ahli waris karena beliau menikahi seorang janda muda anak satu, dan Kidam Kencono sudah lebih dulu meninggal sebelum berketurunan. Diceritakan Mbah Cono meninggal ketika sedang mengejar burung peliharaannya yang terlepas dari kandang. Karena tidak kunjung pulang setelah lama mencari, akhirnya istri Cono meminta bantuan kakak iparnya Dandang Manis untuk ikut mencari. Setelah mencari ke segala penjuru, akhirnya mereka mendapati Mbah Cono tertelan bumi separuh badannya dengan burung kesayangannya bertengger di dahan pohon tepat di atasnya. Mendapati adiknya tertelan lumpur hidup dan dalam kondisi yang sangat lemas dan hampir mati, Dandang Manis yang masih sempat bercakap dengan adiknya tersebut minta Cono melepaskan sabuk pusaka yang dikenakan sebagai kenangan. Mbah Cono meninggal dan terkubur seketika di tempat tersebut, dan sampai sekarang tempat itu dijadikan makam dari Sang Kidam Kencono yang melegenda di wilayahnya pada masa itu. Sementara itu sang kakak Dandang Manis meninggal dalam usia tua dan memiliki banyak keturunan yang silsilahnya masih
terang sampai sekarang. Sebelum meninggal, Dandang Manis meminta anaknya untuk memotong rambutnya yang panjang karena tidak pernah mencukur rambut selama puluhan tahun semenjak ia muda. Makam Dandang Manis ada di dua tempat, di makam umum sebagai kamuflase untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada jasadnya, sementara makam yang asli sekarang posisinya ada di dalam sebuah rumah salah satu warga cicit keturunannya. Konon di sekitar makam Dandang Manis yang asli, bila ditanami tumbuhan, buahnya terasa manis meski masih berupa pentil. Dan satu lagi, pada waktu-waktu tertentu di tempat makam yang asli itu akan muncul berupa rambut banyak sekali. Oke, terima kasih. Demikian dulu perjalanan kita untuk menggali informasi atau sejarah tentang Kidang Kencono atau Mbah Cono kali ini, dan semoga ini menjadi sedikit bermanfaat untuk masyarakat Telogosari dan juga wilayah Pati umumnya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau penuturan bahasa yang salah. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CS Media.